Pertama, ya memang dalam hadis disebutkan faman nabata minal haram fahuwa haram. Ya. Sesuatu yang tumbuh dari yang haram maka dia akan menjadi haram. Persoalannya bukan daging, Pak. Ya. Yang disiksa itu bukan daging, diri kita. Kalau ini mah daging, ini ada tulang, ini mah pakaian, ini baju, ya. Dia nggak tahu apa-apa. Ya, yang bertanggung jawab itu ruh itulah diri kita yang sebenarnya. Kalau ini cangkangnya, Pak. Ada, ya, casingnya saja. Jadi yang merasakan sebenarnya bukan ini, ya, tapi ruhnya kita. Coba misalnya orang udah mati, sayat-sayat dia nggak ngerasa nggak melawan, ya dah. Tapi coba dia masih hidup itu, sayat-sayat dia melawan dia, ya. Nah, kena sakit. Nah, jadi yang merasakan sakit itu ruh kita itu. Nah, cuma makanya ruh kita ini kan tidak ubahnya seperti angin lalu, Pak. Ruh kita itu kalau dia lewat meniupi bangkai, baunya busuk bagai bangkai. Yang busuk sebenarnya bukan angin, bangkai itu. Cuma kena lewati bangkai maka baunya busuk. Kalau dia melewati minyak wangi, harum semerbak mewangi. Sebenarnya yang wangi itu bukan ruh, tetapi minyak wangi. Nah, begitulah ruh kita. Kalau dekat kita dengan orang baik, maka dia akan terbawa-bawa jadi baik. Tapi dekat sama orang yang tidak baik, dia akan terpengaruh juga tidak baik, kan begitu. Ya. Jadi bagaimana mensucikan daging? Ya dicuci aja pakai air kalau daging. Tapi bukan itu maksudnya, Pak. Jadi yang dimaksud dengan faman nabata minal haram fahuwa haram, yang tumbuh dari haram itu adalah haram. Artinya kalau makanan yang kita makan itu haram, maka akan menumbuhkan sifat-sifat yang tidak baik. Tidak beriman, susah diatur, ngelawan sama orang tua, nggak mau sholat, itu kan haram. Ya, nah. Jadi bukan persoalan dagingnya yang haram, yang bukan persoalan daging yang mau dibakar, bukan. Ini baju mah. Ya, nah. Mati bapak misalnya, yang diminta tanggung jawab bukan tubuhnya, ya, ruhnya. Nah itu yang mau disucikan itu tadi. Maka suci itu 4 langkah, ya. Jadi oleh karena itu maka mensucikan 4 langkah tadi. Kalau pakai air, nah itu yang suci dah hadas dan najis itu pakai air. Anggota tubuh zahir pakai istighfar taubat. Anggota tubuh batin pakai zikir. Ruh rabani pengenalan diri. Nah, bagaimana mengenal diri? Mengenal diri itu bukan siapa namanya, bapaknya siapa, lahir tanggal berapa, bukan itu, Pak. Diri kita ini ada diri jasmani, ada diri ruhani. Ya, coba diasali dulu. Keasalan tubuh yang kasar dari apa asalnya? Keasalan tubuh yang halus ini dari mana asalnya? Ya. Keasalan tubuh yang kasar dari air, api, angin, dan tanah. Air itu jadi apa bagi kita? Ini mengasal diri, jadi tulang bagi kita untuk menegakkan alam batang tubuh. Api itu jadi apa bagi kita? Jadi darah bagi kita untuk menerangi alam batang tubuh. Angin itu jadi apa kita? Jadi urat bagi kita menggerakkan alam batang tubuh. Tanah jadi apa? Jadi daging dan kulit bagi kita mengokohkan alam batang tubuh. Itu kan asalnya. Keasalan tubuh yang batin mana? Kata ruhani. Asalnya dari wujud ilmu nur suhud. Nah, itu mengasal itu. Nah, sehingga pada akhirnya pahamlah kita, oh ternyata yang kuasa Allah, kita ini yang lemah. Kenal diri kita ini lemah. Karena kita tahu kita yang kuat itu adalah Allah. Kenal diri kita ini yang bodoh, yang pintar itu Allah. Kenal diri kita ini miskin, yang kaya itu Allah. Mengenal diri, kenal diri. Ya, jadi itu arahnya ke sana, Pak. Jadi setelah kita mengenal diri kita, maka ya kita akan kenal kepada Allah. Makanya kalau Bapak mau mencari manis, ya nggak usah keliling pasar bawah itu, Pak, bambu kuning, ya nggak ketemu nggak.
cari saja gula, nanti ketemu manis. Ya. Kalau kepau asin, nggak usah cari asin, cari garam, nanti ketemu asin, dapat asin. Jadi artinya apa? Mau ketemu Allah keliling dunia, ini cari Tuhan nggak akan ketemu nggak Pak? Ya, keliling dunia cari Allah nggak akan ketemu nggak? Di mana kita mencarinya? Carilah pada dirimu. Nah, diri kita inilah disebut laboratorium ketuhanan. Seperti yang pernah saya bilang dulu, itu di puncak itu kan ribuan hektar apa namanya kebun teh. Walaupun tiap pagi kita keliling kebun teh itu nggak akan tahu nggak kadar teh nggak. Berapa kadar teh yang ada di puncak itu. Nah, walaupun tiap pagi kita keliling. Bagaimana caranya? Ambil aja 2-3 helai daun teh, teliti di laboratorium, baru tahu kita kadar tehnya. Nah begitu juga kita keliling dunia cari Tuhan, nggak akan ketemu nggak Pak? Ada. Bagaimana caranya? Teliti di laboratorium ketuhanan. Mana ini diri kita ini? Diri kita ini laboratorium ketuhanan. Ada. Kalau kita sudah tahu dengan diri kita, maka kita akan tahu dengan Tuhan kita. Nah, jadi untuk mengkaji diri, Pak, ya carilah guru yang ahli di bidangnya. Ada, supaya kita bisa dibimbingnya untuk memahami diri kita, siapa diri kita yang sebenarnya. Contohnya lagi, saya mau tanya, Bapak melihat pakai mata kan? Mata itu melihat apa tidak? Secara zahir nggak melihat, karena kalau nggak ada nyawa nggak akan bisa melihat. Oh, jadi bukan mata kan yang melihat. Nah, itu kan. Jadi bukan mata yang melihat. Yang melihat apa? Basar. Nah, basar itu punya siapa? Punya Allah. Tapi secara zahir sering kita katakan, saya melihat. Saya melihat. Nah, saya melihat itu dari mana kita dapat? Kan salah juga kalau kita katakan Allah melihat. Ya. Memang kita yang melihat kok. Ya. Saya melihat kue, nah, benar. Ya. Saya melihat kipas angin, benar. Tapi coba renungkan secara tauhid ini. Nah, yang saya itu, yang aku itu yang mana? Ada. Aku melihat kipas angin. Aku melihat buku, aku punya tubuh, aku punya baju, aku punya mobil, aku punya rumah, aku punya istri. Nah, ini yang aku yang mana akunya? Cari akunya itu. Jadi Bapak Ibu ya itu. Jadi artinya mengenal diri itu artinya kenal kita kepada diri kita, insya Allah akan kita kenal kepada Allah. Ya. Nanti dikaji lebih jauh Pak. Terima kasih. Jadi begini, ya kebahagiaan mereka tentu syukur Pak. Jadi bersyukur bisa melaksanakan ibadah haji, ya bersyukur pulang dengan selamat. Kesyukuran itulah ditunjukkan oleh keluarga dalam suatu kebahagiaan, dijemput, gitu ya. Saya kira nggak salah juga ya. Ya, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah ya cerita-ceritakan supaya timbul satu kesyukuran kepada Allah, bukan menceritakan dalam kebanggaan, bukan. Ya, tapi supaya timbul kesyukuran kita kepada Allah. Yang belum berangkat mudah-mudahan bisa berangkat tahun yang akan datang. Makanya kata kawan itu kalau kepingin berangkat haji, sering-sering ngantarkan orang berangkat haji atau menjemput, ya ta. Supaya apa? Supaya timbul gairah, timbul keinginan kita. Kan awal mulanya kan keinginan dulu Pak. Ya, supaya ada termotivasi kita untuk berangkat. Kalau nggak ada keinginan, banyak punya duit banyak Pak, tapi nggak ada keinginan, nggak berangkat. Duitnya miliaran Pak, cuman nggak ada keinginan. Nah supaya timbul keinginan untuk berangkat, ya dah, maka antarkan orang berangkat ke tanah suci, pulang dia jemput, gitu kan. Nah itu apa namanya tanda kesyukuran. Ya boleh-boleh saja itu. Ya.
Nah kemudian yang kedua, nah ini saya bilang panjang tadi. Nah tawaf di Ka'bah, nah, apa mana sebenarnya? Maaf ini, mohon ampun pada Allah. Pelaksana ibadah haji itu kan isyarat semua itu Pak. Maka rugi kita kalau hanya melihat lahirnya saja, nggak paham isyaratnya. Ada. Ya kalau ya maaf lah. Seperti apa ya? Kayak main gitu ya. Tapi itulah kebijaksanaan Allah dan Rasul itu ya, diperagakan. Itu bukan main-mainan, bukan, beneran. Tetapi kadang-kadang kita hanya melihat lahirnya tapi nggak melihat isinya gitu. Ya dah. Makanya saya bilang yang mabrur itu apa? Bukan sahnya, bukan. Yang mabrur itu yang diterima Allah. Bagaimana terima Allah? Terpahami dan terlaksanakan makna manasik. Kalau sahnya terpenuhi syarat dan rukun, itu sah haji. Tapi kalau mabrur terpahami dan terpakai makna manasik. Tawaf misalnya itu yang ditanyakan saja, tawaf saja. Maka tawaf saja mau saya jelaskan. Ya. Tawaf itu kenapa keliling Ka'bah? Ka'bah itu pusat Pak. Namanya juga Baitullah. Baitullah itu di Mekah dilambangkan dengan Ka'bah di Mekah sana. Tapi bukan berarti Allah itu nongkrong di dalamnya, bukan. Ada. Makanya kalaupun kita sholat di depan Ka'bah tetap saja syariat kita pakai Pak. Dada saja yang mengarah ke Baitullah, wajah kita tetap ke tempat sujud. Tidak boleh kita nengadah begini. Banyak Pak yang saya perhatikan sholat depan, saya berapa kali sholat depan Ka'bah itu banyak yang begini, ndak yang muda-muda, yang tua-tua begini. Dikiranya Tuhan itu nongkrong di situ. Ya dah. Itu kan isyarat saja, arahnya. Ya. Jadi semua kita mengarah ke sana semua. Kemana? Ke Allah gitu. Semua langkah hidup kita mengarah ke Allah gitu. Maka tauhid. Nah, mana Ka'bah yang asli? Nih, hati nih. Qalbul mu'minin Baitullah. Itulah Baitullah yang asli itu. Kalau yang di Mekah itu apa namanya? Isyarat, gambaran yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Itu merupakan gambaran. Tapi yang aslinya di sini. Nah, kenapa harus putar? Pada Ka'bah itu kan segi empat kan? Kenapa tidak zigzag, serak, enggak, mutar itu ya. Apa itu mutar? Ini perjalanan tanpa ujung. Ya. Jadi perjalanan tanpa ujung itu menunjukkan apa? Kehidupan kita. Itu perjalanan tanpa ujung. Di lini manapun kita bekerja, apa sebagai pegawai, sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai buruh, terserah, tetapi jangan lupa harus berada pada poros ketuhanan. Makanya keliling, ingat hati kepada Allah. Silakan jadi pejabat yang hatinya selalu ingat sama Allah. Makanya sebelah kiri Pak, ya. Kita tahu kan sebelah kiri Ka'bah. Ini Ka'bah ini sebelah kiri, jantung kita sebelah kiri. Nah, itu kan, maka putar gitu. Kenapa 7 kali? 7 kali menunjukkan 7 latifah. Muter. Nah, makanya kita walaupun sudah selesai tawafnya di sana, di Mekah sana, bukan berarti berhenti tawafnya Pak. Tawaf terus. Tawaf mana? Di Baitullah yang ada di diri kita ini. Terus menerus. Berapa 7 kali? 7 latifah. Nah, latifah qalbi, latifah ruh, latifah siri, khafi, afa, dan natiqah, kullu jasad. Terus menerus. Cuman kadang-kadang kita selesai tawaf di sana nggak pernah tawaf lagi gitu. Makanya haji itu ada 2 Pak. Ada haji syariat, ada haji hakikat. Kalau haji syariat tubuhnya dibawa ke sana, ke Mekah sana. Pulang haji. Yang mana? Ini yang tubuh, karena dia sudah melakukan.
Maka cukup sekali saja ke sana Pak seumur hidup. Kenapa? Udah tahu apa yang katakan ihram, mana yang tawaf, mana yang sa'i, udah ngerti. Udah. Tinggal apa nih? Pakai maknanya. Itu yang penting. Ini enggak bangga sudah pulang dari Mekah tapi makna manasik enggak dipakai kata. Bangga dengan peci putihnya tapi kelakuannya hitam. Mana? Enggak bisa, Pak. Jadi artinya haji syariat berangkat ke tanah suci terpenuhi syarat dan rukun. Haji secara hakikat kembalinya ruhaniyah kita kepada Allah. Terpakai makna manasik. Ihram misalnya, ini sering saya sampaikan. Kalau pakai ihram Pak gampang, kainnya murah kok itu. Makanya enggak lama, enggak haji aja kita pun cuma 2 hari 2 malam. 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah 2 hari kan, malamnya 2 malam. 10 Zulhijjah pagi tawaf di Jamratul Aqabah. Selesai tawaf di Jamratul Aqabah sekali aja kan pagi itu. Pulang ganti pakaian biasa, selesai ihramnya. Itu kalau kain, tapi maknanya apa? Memakai ihram menanggalkan semua pakaian yang berjahit untuk memakai yang tidak berjahit. Yang berjahit mana? Sifat kehambaan, itu yang berjahit Pak. Iri, dengki, hasad, itu sifat itu pakaian berjahit itu. Buang semua itu. Pakai yang tidak berjahit. Mana tidak berjahit? Sifat Allah. Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Coba kita terapkan. Suka nolong orang. Di sana riyadhah. Kita dihadapkan dengan jutaan manusia dengan bermacam-macam tingkah laku. Kadang-kadang ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang ya bentuk tubuhnya juga ada yang tinggi, besar, macam-macam Pak. Nah kadang-kadang lagi berdempet-dempet begitu terak kaki kita dipijak orang. Sakit kan? Nah bagaimana sikap? Sabar enggak? Kita lagi pakai ihram nih. Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Kita pakai, maafkan kesalahan orang. Jangan dibalas. Kita lagi riyadhah nih. Ada orang kesasar, diperagakan Allah Pak. Kenapa kok orang kesasar, kok kita yang ketemu? Kenapa enggak orang lain? Nah Allah peragakan pada. Bagaimana sikap? Tolongin orang. Riyadhah. Nah setelah kita pulang, pakai itu. Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih, suka ngasih, suka nolong orang. Makanya kalau banyak punya bapak, bagi-bagi. Ngasih gitu. Cuma di kita ini kadang-kadang bukan ilmu sekop yang dipakai, ilmu cangkul Pak yang pakai. Cangkul tak narik. Kapan ngebaginya? Enggak pakai sekop. Coba pakai sekop, serap, rak, lempar kan gitu. Nah gitu Pak. Jadi di sana riyadhah di situ. Selesai riyadhah pakai setelah sampai di tanah air. Nah setelah kita pakai mabrur Pak. Enggak ada orang yang benci. Kenapa? Suka ngasih, suka nolong. Ada orang salah dimaafkan. Nah disenangin. Nah baru mabrur. Wajar kalau masuk surga Pak. Enggak ada orang yang rugi karena perbuatan kita. Tak ada orang tersakiti dengan omongan kita. Allah senang, orang pun senang. Itu mabrur, gitu ya. Ya, saya kira itu Pak. Nanti kalau lebih panjang ke Arafah aja.